Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja penting banget buat kita semua. P3K atau pertolongan pertama. Ini tuh bukan cuma materi di sekolah ya, tapi ini beneran skill hidup yang bisa jadi penentu banget di saat genting. Yuk, kita langsung bahas saja. Pernah nggak sih lihat situasi kayak gini? Pasti pernah ya. Entah temen pingsan pas upacara, atau ada yang jatuh pas lagi olahraga. Dan seringnya kita cuma bisa ngeliatin, bingung, panik, nggak tahu harus ngapain. Nah pertanyaannya kan, di detik-detik genting itu seharusnya kita ngapain sih? Dan ini dia nih, kuncinya. Ambulans itu nggak bisa plek langsung muncul di depan kita kan? Mereka butuh waktu. Nah, di jeda waktu itu, siapa yang paling penting? Ya kita, orang yang ada di lokasi. Tindakan kita di menit-menit pertama itu bisa jadi penentu segalanya. Bener-bener bisa bikin perbedaan besar. Oke, biar kita nggak cuma bengong pas ada keadaan darurat, kita butuh senjatanya. Senjatanya apa? Tentu aja, dasar-dasar P3K. Jadi, P3K itu apa sih sebenarnya? Intinya gini, P3K itu adalah pertolongan pertama yang kita kasih sebelum bantuan medis yang beneran datang. Kata kuncinya ada 3 nih, awal, cepat, dan yang paling penting, tepat. Kita ini ibaratnya jadi jembatan penyelamat gitu loh. Nggak perlu jadi dokter kok, cukup tahu langkah-langkah dasarnya aja. Dan tujuannya tuh, wah luar biasa penting. Yang pertama, jelas buat menyelamatkan nyawa. Tapi nggak cuma itu, kita juga bisa mencegah kondisinya jadi makin parah. Kita bisa bantu ngurangin rasa sakitnya, dan bahkan loh, ini bisa bantu proses penyembuhannya nanti jadi lebih cepat. Keren kan? Semuanya berawal dari sini. Nah, oke, sebelum kita masuk ke teknik-tekniknya, ada satu sebut aja aturan emas yang wajib dipegang. Apa itu? Jangan pernah panik. Kenapa? Gampang, kalau kita panik, otak kita jadi blank, kita malah bisa bikin kesalahan yang fatal. Ketenangan itu superpower kita di saat darurat. Dengan tenang kita bisa mikir, oke, langkah pertama apa? Kedua apa? Sip, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih, bagian praktisnya. Kita mulai dari 2 langganan cedera yang paling sering kejadian, memar sama keseleo. Memar, kita semua tahu lah ya yang biru-biru atau ungu itu. Sebenarnya itu apa sih? Gampangnya, itu pendarahan di dalam kulit. Jadi pas kita kebentur, pembuluh darah kecil di bawah kulit itu pecah. Darahnya keluar, tapi kejebak di dalam. Makanya warnanya jadi begitu. Cara nanganinnya gampang banget loh. Pertama, stop dulu aktivitasnya. Terus yang paling penting nih, kompres pakai es atau air dingin. Kenapa harus dingin? Nah, ini logikanya keren. Dingin itu bikin pembuluh darah yang pecah tadi jadi menciut. Kalau udah menciut, pendarahan di dalamnya berhenti, bengkaknya juga jadi nggak parah. Simple, tapi efeknya luar biasa. Nah, sekarang lihat kolom yang kanan. Ini penting banget. Jangan lakukan. Ini larangan keras ya. Jangan pernah diurut atau dipijat area memar yang baru kejadian. Kenapa? Karena itu sama aja kayak kita ngerobek pembuluh darahnya makin lebar. Pendarahannya jadi makin banyak. Sama juga kayak balsem kanas. Itu malah bikin pembuluh darah melebar. Jadi ingat, cedera baru sama dengan teman baiknya adalah dingin, bukan panas. Lanjut, keseleo atau sprain. Penting nih buat tau bedanya. Keseleo itu cederanya kena di ligamen. Ligamen itu apa? Bayangin aja kayak ada karet gelang super kuat yang ikat tulang kita satu sama lain di sendi. Nah, yang cedera itu karetnya, bukan tulangnya. Makanya beda sama patah tulang ya. Nah, buat keseleo, ada resep jitunya yang gampang banget diingat. RICE. Bukan nasi ya. R itu rest, istirahatin total. I itu ice, kompres es, logikanya sama kayak memar tadi. C itu compression, dibalut pakai perban elastis biar nggak banyak gerak. Dan terakhir, E, elevation. Bagian yang cedera diangkat lebih tinggi dari jantung. Ini biar bengkaknya cepat kempes. Gampang kan? RICE. Oke, dari sendi kita pindah ke otot. Siapa coba di sini yang belum pernah ngerasain kram? Aduh, sakitnya itu loh, tiba-tiba banget kan? Jadi, kram itu ya, otot kita kayak ngunci sendiri, kenceng banget, tiba-tiba, dan sakitnya minta ampun. Biasanya sih gara-gara 3 hal. Ototnya kecapean, kita kurang minum alias dehidrasi, atau yaitu malas pemanasan sebelum olahraga. Terus gimana ngatasinnya? Pertama, jangan dilawan paksa, nanti malah makin sakit. Caranya adalah dengan peregangan pelan-pelan ke arah sebaliknya. Contoh paling gampang, kalau betis yang kram, coba lurusin kakinya, terus telapak kakinya ditarik pelan ke arah badan. Pijet-pijet membut di bagian yang keras juga ngebantu banget. Oke, sekarang kita balik lagi ke cerita di awal tadi. Ingat kan? Upacara bendera, terus tiba-tiba ada yang pingsan. Ini nih salah satu situasi yang paling sering kita lihat, dan kalau kita tahu cara nolong yang benar, itu benar-benar ngebantu banget.
Kenapa sih orang bisa pingsan? Penyebab utamanya cuma satu, otaknya tiba-tiba kekurangan pasokan darah dan oksigen. Pemicunya macam-macam, bisa karena kepanasan, capek banget, belum sarapan jadi gula darahnya anjlok, atau bahkan karena kaget atau takut yang berlebihan. Nah, ini langkah-langkahnya. Bawa ke tempat sejuk, baringkan, longgarkan bajunya. Tapi, lihat deh langkah nomor 3. Kakinya diangkat lebih tinggi dari kepala. Kenapa? Ini trik fisika sederhana tapi jenius. Kita manfaatin gravitasi biar darah yang ada di kaki ngalir balik ke kepala, jadi otaknya dapat pasokan lagi. Simpel kan? Dan lagi-lagi ada jangan dilakukannya, dan ini super penting. 1. Jangan pernah kasih minum atau makan ke orang yang belum sadar 100%. Bahaya banget, bisa-bisa dia tersedak dan cairannya masuk ke paru-paru. Itu fatal. Kedua, please jangan dikerumunin, kasihan dia butuh oksigen, butuh udara segar. Oke, kita udah bahas beberapa kasus yang paling umum. Sekarang pertanyaannya, jadi apa artinya semua ini buat kita? Artinya, dengan bekal pengetahuan yang simpel ini, kita semua udah naik level. Kita bukan lagi cuma jadi penonton yang panik dan nggak tahu mau ngapain. Kita udah jadi calon penolong. Kita sekarang punya kekuatan buat bertindak, buat nggak bantu, dan siapa tahu, buat menyelamatkan nyawa. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita semua. Dengan bekal ini, sekarang pertanyaannya bukan lagi bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Siapkah kita jadi orang yang maju pertama kali saat ada yang butuh pertolongan? Coba direnungkan. Terima kasih banyak udah dengerin.